Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana kabar hari? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Bu Putri, seperti sepakatan kita tempo hari, bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Putri. Jadi nanti saya akan membersamai Bu Putri. Apakah Bu Putri sudah mempersiapkan semuanya untuk kegiatan ini? Kalau sudah siap, Pak. Terus, kalau boleh saya tahu, tujuan pembelajaran hari ini apa? Ya, karena hari ini materi pembelajarannya sistem pencernaan manusia, tujuan pembelajarannya nanti dapat mendefinisikan organ pencernaan manusia beserta fungsinya, kemudian juga mempresentasikan organ pencernaan manusia beserta fungsinya dengan benar. Jadi hari ini Bu Putri bersama murid dapat mendefinisikan dan mempresentasikan organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan benar. Lalu apa yang ingin dikembangkan pada murid? Yang ingin saya kembangkan itu keterampilan murid yang dimana nanti mereka akan mendapati bahan-bahan yang disediakan, yaitu organ pencernaan manusia, kemudian dia mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi nanti murid terampil melengkapi badan organ pencernaan manusia dan mengetahui setiap bagian organ pencernaan, setiap bagian fungsi organ pencernaan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi apa yang dipakai? Strategi yang saya gunakan yaitu berdiskusi, di mana saya membagi beberapa kelompok, kemudian siswa mendiskusikan untuk melengkapi bagian-bagian organ pencernaan manusia beserta fungsinya, kemudian dipresentasikannya di depan kelas seperti itu. Jadi nanti murid akan berdiskusi kelompok melengkapi badan organ pencernaan dan fungsinya tersebut, lalu berani mempresentasikan di depan kelas. Kira-kira apa nanti kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas? Kendala mungkin kendalanya dari murid yang asik itu, Pak. Pada saat diskusi mungkin ada murid yang asik. Bagaimana Ibu mengatasi permasalahan? Menurut saya untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya akan membagi beberapa murid aktif pada kelompok-kelompok dengan mata, sehingga murid yang aktif itu dapat menjadi tutor untuk teman sebayanya ini menjadi tutor untuk temannya yang harusnya aktif seperti itu. Ibu akan menempatkan murid yang aktif di tiap kelompok untuk jadi tutor sebaya. Iya. Sepertinya akan menarik sekali pembelajarannya. Insya Allah. Monggo Bapak ikut pembelajaran nanti sampai akhir. Oke, semoga kegiatan pembelajaran nanti berjalan dengan lancar dan saya akan membersamai Bu Putri. Ya, Pak. Ada yang perlu ditanyakan? Untuk saat ini belum ada. Dan Ibu Putri, kegiatan praobservasi kita cukupkan dulu. Mari kita ke kelas.
proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran tadi? Menurut saya pembelajaran tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar karena dibuktikan dengan murid dapat mendefinisikan sistem pencernaan manusia, organ pencernaan manusia itu beserta fungsinya. Juga murid dapat merepresentasikan organ pencernaan manusia dan fungsinya. Jadi menurut Ibu tadi diskusi sudah berjalan dengan lancar, dibuktikan anak dapat mendefinisikan dan merepresentasikan organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan benar. Nah, terus tadi Ibu ingin mengembangkan murid dalam melengkapi bagian organ pencernaan manusia. Apakah sudah berhasil? Menurut saya sudah berhasil karena setiap kelompoknya sudah berhasil mempresentasikan hasil kerja diskusinya dengan melengkapi bagian-bagian organ pencernaan manusia beserta fungsinya di depan kelas dengan baik dan benar, lancar, lurus dan Jadi Ibu Putri tadi menganggap keterampilan murid dalam melengkapi bagian organ pencernaan manusia dan mengetahui setiap bagian dan fungsi organ tersebut sudah berhasil. Lalu bagaimana Ibu Putri menilai performa Ibu sendiri saat pembelajaran tadi? menurut saya overall baik, Pak. Oh gitu, jadi buat Ibu sudah berjalan dengan baik. Ibu Putri, berdasarkan dari observasi saya tadi, saya menemukan ada murid yang kurang fokus, dibuktikan dengan murid tersebut mengganggu temannya. Terus bagaimana tanggapan Ibu Putri? Ya, tanggapan saya memang benar tadi ada beberapa siswa yang kurang fokus, seperti mengganggu temannya, kurang mencermati teks bacaan, itu mungkin saya kurang mengerti kebetulan. Jadi Ibu kurang memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Lalu bagaimana cara Untuk menyadap saya dia itu materi mengidentifikasi gangguan organ pencernaan manusia. Saya akan menggunakan berbagai sumber belajar dengan menggunakan aplikasi teks bacaan, video, gambar, pembelajaran dengan gambar. Lalu juga saya akan memanfaatkan penggunaan execution method di dalam pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih aktif dan siswa juga bebas mengeksplor materinya seperti itu. itu? Jadi Ibu ingin memvariasikan berbagai macam sumber belajar tadi bagus. Nah, tadi mengenai kebutuhan belajar murid tadi Ibu, mungkin kebutuhan belajarnya kan berbeda-beda. Bagaimana dengan sumber belajar yang berbeda-beda pula itu, Ibu dapat mengetahui gaya belajar murid tersebut? Ya, untuk itu saya akan mengelompokkan atau mengkategorikan siswa, di mana siswa yang minat lebih cenderung ke audio atau ke visual atau ke audio dan visual atau ke kinestetik. Saya akan mengelompokkan, meminta-mintakan. Bagus sekali Ibu. Mengelompokkan dulu murid berdasarkan gaya belajarnya, tipe auditori, tipe visual, atau tipe kinestetik. Lalu bagaimana strategi pembelajaran yang diterapkan? Saya berkomitmen untuk merencanakan pembelajaran di mana melibatkan siswa, di mana sumber belajarnya itu dari banyak jadi menjadi dari
anak nyaman dan bahagia, Ibu masukkan dalam rencana pembelajaran tersebut sumber-sumber belajar yang beragam, tentunya berdasarkan tadi kebutuhan belajar muridnya. Jadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali komitmen Bu Putri untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, Bu, sesuai harapan. Putri, kalau kedepannya saya bersama Ibu lagi dalam observasi pembelajaran, boleh ya, Bu? Boleh Pak, monggo. Siap, saya siap untuk sampai. Saya ingin meminta tanggapan Ibu setelah tadi melaksanakan observasi, itu bagaimana tanggapan Ibu? Tanggapan tentang perasaan saya. Ya. Perasaan saya senang sekali. Saya menjadi lebih terbuka karena dapat pembelajaran baru, wawasan baru. Nah, untuk kedepannya untuk siswa saya akan mencoba untuk lebih memahami tentang belajar ekspresi. Itu. Semua itu untuk membuat murid nyaman dan senang dalam pembelajaran. Baik, terima kasih waktunya Bu Putri. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.